Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Wong Anime. Tensura episode 45 kemarin memberikan highlightnya kepada dua peristiwa utama, yaitu pertama perkembangan Shuna, dan yang kedua tentu saja perkenalan para Raja Iblis dan kedatangan mereka di zaman Walpurgis. Pada kesempatan kali ini Wong Anime akan memberikan kepada kalian detail-detail baik itu mengenai kemampuan, hal-hal yang tidak dicantumkan di anime, dan juga perbedaannya dengan light novel, juga opini Wong Anime atas episode ini. Khusus untuk episode ini, banyak sekali detail yang memang tidak dicantumkan dikarenakan keterbatasan waktu dan durasi dari anime ini. Episode ini merupakan salah satu episode Tensura favorit bagi Wong Anime karena di web novel, setelah peristiwa pertemuan Rimuru dengan para ogre, Shuna tidak pernah berperan apapun lagi. Sedangkan di light novel yang diadaptasi animenya, Shuna memiliki beberapa peran penting dan momennya tersendiri. Tidak hanya cukup terjadi di episode ini saja, tapi juga akan terjadi di episode-episode yang akan datang. Untuk adegan pembuka dari episode ini, pada akhirnya Rimuru berhasil menyelesaikan baju kebesarannya yang sebelumnya dijahit secara live di hadapan kita semua. Kayaknya kalau mau beli boleh deh, kelihatannya keren, tapi nyaman juga buat dipakai, terutama di bagian leher. Di episode ini, Shuna juga mengganti kostumnya. Biasanya dia hanya memakai kostum kimono biasa, tapi mengingat dia adalah Oracle dan merupakan salah satu orang paling penting setelah Rimuru di Tempest, dia juga mendapatkan kostumnya tersendiri. Kostumnya mengingatkan kita pada pakaian dari putri tradisional Jepang, tapi dengan kombinasi atas dan bawah yang mengingatkan kita pada Miko alias pendeta wanita tradisional agama Shinto. Dan pakaiannya ini memang sangat cocok dengan wujud dan perawakan Shuna-chan yang tidak terlalu tinggi. Setelah perkenalan pakaian kebesaran Rimuru dan Shuna, sesuai dengan rencana Shuna kemudian berteleportasi ke tempat Hakuro dan Soe untuk menyerbu kastil Clayman. Tapi yang paling Wong Anime suka dari episode ini, terutama dari adegan pembuka, adalah tentu saja transisi antara adegan di mana Rimuru memasuki pintu gerbang dengan opening di mana Rimuru berjalan memasuki lorong kejamuan Walpurgis. Timing transisi ini benar-benar impeccable. Kalau gak ngerti impeccable, cari di kamus. Dan ini mungkin pertama kalinya Wong Anime melihat timing seperti ini dilakukan di anime. Nice. Oke, sekarang mari kita membahas mengenai highlight dari episode terbaru, yaitu apalagi kalau debut dari Shuna-chan dan pertarungannya melawan Adalman. Lebih tepatnya Yandere Shuna-chan. Perjalanan Shuna, Soe, dan Hakuro untuk merebut kastil milik Clayman ternyata terhalang oleh kabut yang tidak hanya membuat mereka tidak bisa merasakan keadaan sekeliling melalui magic sense, tapi juga membuat mereka tidak bisa berteleportasi. Hal ini membuat mereka tidak menyadari bahwa mereka telah berjalan memasuki sergapan tentara-tentara undead pimpinan Adalman sang jari telunjuk. Detail bahwa mereka tidak bisa berteleportasi cuma ada di manga dan light novel dan tidak diceritakan di animenya. Pada pertarungan ini, Adalman bisa dilihat jelas sekali yang terkuat dengan jumlah magic kill-nya yang luar biasa. Tidak hanya itu, selain dia memiliki ratusan atau ribuan pasukan undead bersama dengan dirinya, dia juga memiliki Death Dragon dan seorang zombie ahli pedang yang menjadi pengawalnya. Dalam pertarungan ini, Hakuro yang sama-sama ahli pedang menghadapi zombie tersebut, sedangkan Soe menghadapi Death Dragon. Shuna tentu saja kita mengetahui akan menghadapi musuh yang sama-sama merupakan penyihir di tempat tersebut. Siapa lagi kalau bukan Adalman sendiri. Oke, sekarang mari kita bahas mengenai gift yang Rimuru berikan kepada Hakuro dan Soe supaya kita bisa mengetahui sekuat apakah mereka di dalam pertarungan ini. Pasca evolusi Rimuru menjadi Demon Lord, kita mengetahui kalau semua bawahan Rimuru berhasil memperoleh gift atau hadiah, baik itu berupa skill, kemampuan, ataupun evolusi menjadi ras yang lebih kuat. Khusus untuk Soe dan Hakuro, mereka berhasil memperoleh unique skill yang membuat kemampuan pertarungan mereka menjadi lebih baik. Khusus untuk Soe, berkat evolusi Rimuru, dia memperoleh unique skill yang sesuai dengan posisinya sebagai ninja dan ahli intelijen Tempest. Unique skill yang diperoleh oleh Soe memiliki nama Shadow Striker. Dan unique skill ini memiliki 4 kemampuan utama, yaitu Thought Acceleration atau percepatan pikiran, Ultra Acceleration atau kecepatan super, Insta Kill, juga Espionage atau pengumpulan informasi.
Kemampuannya yang paling menonjol dari 4 kemampuan utamanya tersebut, apalagi kalau bukan insta-kill-nya. Kemampuan ini bisa membuat Zoe bisa membunuh, baik itu makhluk bertubuh fisik ataupun makhluk spiritual dalam sekali serang. Bahkan zombie sekalipun yang bisa bangun lagi. Sayangnya dalam pertarungannya dengan Death Dragon, selain naga tersebut memiliki kecepatan tinggi, jiwa atau tubuh spiritualnya ada di dalam diri Adalman, sehingga Zoe tidak bisa membunuhnya. Untuk Hakuro, sama seperti Zoe, mulanya dia tidak memiliki unique skill apapun. Namun kemudian setelah Rimuru berevolusi menjadi True Demon Lord, dia memperoleh unique skill yang membuat kemampuan berpedangnya semakin hebat. Nama unique skill tersebut adalah Battle Lord atau dikenal juga sebagai Martial Master. Berbeda dengan Shadow Striker milik Zoe, kemampuan ini memiliki 5 kemampuan utama, yaitu pertama Heaven Gaze, yaitu kemampuan untuk memprediksi serangan lawan dengan mata ketiganya, Thought Acceleration, kemampuan untuk mempercepat proses berpikir, Ultra Acceleration yang membuat penggunanya memiliki kecepatan super, Foresight, kemampuan untuk memprediksi masa depan dengan parameter tertentu, dan terakhir Hidden atau Misteri yang seperti namanya masih misterius kemampuan yang dihasilkan skill terakhir ini. Walaupun dalam pertarungannya dia memiliki unique skill ini, zombie yang mengawal Adalman adalah zombie yang memiliki kemampuan berpedang yang sangat kuat sehingga dia tidak bisa mengalahkannya. Dan disinilah peran Shuna diperlihatkan dengan sangat cemerlang. Untuk membicarakan pertarungan Shuna dengan Adalman, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui dan mengenal skill-skill yang dimiliki Shuna, supaya kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam pertarungan antara Shuna dan Adalman dan mengetahui detail yang tidak dijelaskan. Ketika Shuna pertama kali dinamai oleh Rimuru, dia adalah salah satu di antara 2 ogre yang memperoleh unique skill saat menjadi Kijin. Unique skill yang dia peroleh saat itu bernama Analyst, atau dalam versi terjemahan lain disebut juga dengan sebutan Parser. Awalnya, unique skill milik Shuna ini memiliki 4 sub skill alias kemampuan utama, yaitu Thought Acceleration atau percepatan pikiran, Analytical Appraisal yaitu kemampuan untuk menilai suatu benda atau individu dalam sekali lihat, Chant Annulment atau penghilangan perapalan mantra ketika mengeluarkan sihir, dan All of Creation atau kemampuan untuk mengakses dalam tanda kutip Google mengenai dunia Tensura. Setelah Harvest Festival dan evolusi Rimuru menjadi Raja Iblis sejati, Law Manipulation atau manipulasi hukum dunia ditambahkan ke dalam unique skill ini. Law Manipulation ini pada dasarnya adalah kemampuan untuk memanipulasi hukum seputar sihir dan hukum fisika di dunia tersebut, dan merupakan fondasi Shuna untuk menambahkan perbendaharaan sihir-sihirnya. Selain itu, setelah evolusi Rimuru, Shuna berhasil memperoleh gift berupa satu lagi unique skill, dan skill inilah yang membuat Shuna sangat ahli dalam membuat dan menggunakan sihir-sihir baru. Unique skill ini bernama Manufacturer. Unique skill ini memiliki 3 kemampuan utama, yaitu Transmutation atau bisa diartikan sebagai konversi materi, Fusion yang berarti penggabungan, dan Separation yang berarti pemisahan. Kemampuan ini memiliki kemiripan dengan unique skill Degenerate milik Shizue Izawa, di mana dia bisa mengkombinasikan dan memisahkan skill secara umum. Namun pada unique skill Manufacturer, proses penyatuan dan pemisahan ini lebih difokuskan pada proses peramuan mantra dan sihir yang merupakan spesialisasi dan keahlian Shuna. Digabungkan dengan unique skill Analyst, maka Shuna bisa membuat mantra sihir baru secara instan, dan dengan Law Manipulation pada unique skill Analyst, maka dia bisa dengan mudah menciptakan sihir untuk mengatasi sihir lainnya, dan Law Manipulation inilah yang membuat Shuna hampir tidak terkalahkan, terutama dalam pertarungan sihir. Oke, sekarang mari kita lanjutkan dengan membahas pertarungan Shuna dengan Adalman dan bagaimana cara Shuna memenangkan pertarungan ini. Dalam pertarungan antara Shuna dengan Adalman sebenarnya banyak detail yang dilewatkan. Sebagai contoh, di anime tidak diceritakan mengenai jumlah Magic-Kill Adalman yang jumlahnya sangat besar. Dia kurang lebih memiliki sekitar 10 kali lipat molekul sihir jika dibandingkan dengan Shuna yang jumlah Magic-Kill-nya tidak terlalu banyak. Maka walaupun Shuna dalam pertarungan ini memiliki ekspresi seperti yandere yang siap mencabik orang yang ada di hadapannya, Shuna sebenarnya tidak diuntungkan. Maka untuk bisa memenangkan pertarungan, dia menggunakan taktik, ketepatan atau presisi, dan juga teknik.
Taktik pertama yang Shuna lakukan dalam pertarungan ini adalah membuat alignment field yang membuatnya bertarung 1 lawan 1 melawan Adalman sehingga dia tidak diganggu ketika mengeluarkan sihir. Adalman lalu melanjutkan dengan menggunakan acid shell yang merupakan sihir hujan asam. Dengan atribut asam yang berarti terdapat elemen roh atau pembusukan di dalamnya, maka sihir ini bisa dipastikan memiliki elemen serangan spiritual. Namun dengan mudah Shuna menghancurkan sihir tersebut dengan perisai api miliknya. Sihir perisai api ini pernah digunakan pertama kali saat dia melawan Rimuru dan para goblin di season 1. Adalman kemudian menggunakan sihir bertipe kutukan Curse Bind. Nah, sihir tipe kutukan ini sebenarnya dikeluarkan oleh Adalman karena tipe sihir ini hanya bisa diatasi dengan sihir pensucian atau sihir holy. Dan disinilah kita bisa melihat kecerdasan Shuna di dalam pertarungan. Shuna sejak awal mengetahui kalau Adalman adalah mayat hidup bekas pendeta tertinggi gereja barat. Dengan kata lain, penganut agama luminisme melalui pengamatan atas pakaiannya. Posisinya sebagai pendeta tertinggi menunjukkan kalau Adalman saat dia masih hidup sangat ahli dalam menggunakan berbagai macam sihir, termasuk sihir holy atau sihir suci. Maka ketika Adalman mengeluarkan sihir Curse Bind, Shuna mengatasi sihir tersebut menggunakan sihir yang dia namai Holy Bell, yang secara visual dan efek mengesankan kalau sihir tersebut adalah sihir suci, sehingga dianggap oleh Adalman sebagai sihir tersebut. Padahal sebenarnya yang terjadi bukanlah begitu. Dengan menggunakan unique skill analis dan manufacturer, dia berhasil menciptakan sihir Holy Bell dan menghilangkan efek sihir Curse Bind menggunakan law manipulation yang merupakan subset skill dari analis. Adalman yang tertipu kemudian Shuna provokasi. Tujuan Shuna cuma satu, yaitu supaya Adalman bisa mengeluarkan sihir yang kuat. Namun siapa sangka Adalman terprovokasi sangat hebat hingga dia mengeluarkan sihir tertingginya, yaitu sihir suci Disintegration, yang tidak hanya bisa membunuh Shuna kalau dilepaskan, tapi juga membunuh dirinya sendiri. Sihir ini adalah sihir yang sama yang digunakan oleh Hinata untuk mengalahkan Rimuru pada pertarungan pertamanya. Ketika Adalman menggunakan Disintegration, Shuna kemudian mengaktifkan pembalik. You triggered my trap card! Sihir ini pada dasarnya sihir yang menggunakan fungsi law manipulation secara maksimal dan memiliki kegunaan sebagai sihir yang bisa menulis ulang semua sihir yang diarahkan kepada Shuna dan membalikannya kepada musuh. Sihir ini kemudian Shuna targetkan kepada Adalman dan sihir ini berhasil mengalahkan Adalman dengan efek yang luar biasa dikarenakan betapa besarnya efek area dari sihir ini. Namun mengingat Adalman sangat kuat, dia tidak berhasil disucikan secara total dan sihir ini justru malah berhasil membebaskan Adalman dari kutukan yang diberikan Raja Iblis Kazalim kepadanya. Baiklah semuanya, itulah detail pertarungan antara Adalman dan Shuna yang tidak diceritakan di animenya. Dan dengan ini, Wang Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.